semuanya, selamat datang di konten Bakulan Rakyat, sebuah konten yang membahas tentang seluk-beluk UMKM yang ada di Jawa Tengah. Pada episode kali ini, kita akan berjalan-jalan menyusuri sungai legendaris yang ada di Pulau Jawa, yaitu Bengawan Solo. Sungai yang menyimpan berbagai macam cerita kehidupan di setiap masanya. Bersama saya Oin, mari kita susur dan temukan keunikan apa saja yang ada di Sungai Bengawan Solo. Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai yang memberikan banyak penghidupan bagi manusia di sekitarnya. Bengawan Solo hadir dan tumbuh bersama pelaku usaha di tepian sungai. Sejak dinasti Sailendra abad ke-10 hingga zaman Mataram abad ke-19, Bengawan Solo adalah urat nadi kehidupan masyarakat di pedalaman Jawa. Sungai ini menjadi sarana para saudagar melakukan transaksi jual beli komoditi yang dihasilkan. Nah, sekarang masih ada nggak sih pelaku usaha yang masih memanfaatkan aliran Bengawan ini? Bagaimana ya usaha itu dijalankan? Markisur, mari kita susur! Kali ini kita berada di sebuah taman yang lokasinya persis di tepian Sungai Bengawan Solo. Tepatnya di Desa Lengking, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Yap, Taman Kalaseba namanya. Dan sekarang saya sudah bersama Pak Gunadi selaku pengelola dan inisiator taman ini. Sebelumnya Pak, boleh dijelaskan bagaimana sih terbentuk awalnya taman ini? Oke, area ini ya, saya belum bicara taman ya, masih area ya. Jadi area ini kita buat di pertengahan tahun 2018. Ini berawal dari keprihatinan kami tentang kondisi fisik area sekitar sini. Dulu tempat yang kami buat ini adalah kondisinya waktu itu adalah sampahnya menggunung, kemudian semak belukar yang luar biasa. Kemudian juga pada saat itu juga waktu itu kondisi di sepanjang bibir Bengawan Solo area sini itu banyak terjadi erosi, Mbak. Jadi baik itu erosi dari air hujan maupun erosi dari arus sungai itu sendiri. Makanya kami waktu itu berinisiasi untuk membuat suatu penghijauan yang nantinya akan menjadi solusi terjadinya erosi itu. Kemudian juga kenapa area ini kami buat, ini juga melihat kondisi sosial ekonomi sini. Daerah sini kan termasuk kita golongan ekonomi menengah ke bawah ya. Kalau kita untuk mencari tempat rekreasi yang keluar mungkin kan tidak cukup biaya. Makanya dengan hadirnya area ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk hal-hal yang tadi saya sampaikan tadi itu. Oh ya Pak, saya mau nanya lagi ya. Di taman ini tuh isinya apa aja sih Pak? Mungkin sambil berjalan dan lihat-lihat taman ini Pak. Oh bisa, monggo. Jadi di sini tuh ada apa aja sih Pak? Di sini ini ya sesuai dengan konsepnya ya, karena ini taman penghijauan, memang saya membuat semacam tanaman. Jadi kita sengaja menanam tanaman yang kita datangkan dari luar untuk saya tanam di area sini. Selain itu juga tanaman juga dulu ini saya siapkan dengan area selfie, spot-spot selfie saya siapkan juga. Kemudian tahun kemarin juga saya sempat menghadirkan armada perahu ya. Ini sengaja kita datangkan perahu untuk wisata telusur Sungai Bengawan Solo. Kami boleh nyobain nggak sih Pak wisata perahunya seperti apa? Bisa. Saat ini situasi di Taman Kalaseba sendiri tidak semasif dulu. Terbatasnya sumber daya manusia dan dana yang ada membuat taman ini mengalami hambatan dalam perawatannya. Ditambah lagi, setiap tahunnya kurang lebih ada 2 momen di mana air sungai naik dan mengotori taman ini. Dan untuk membersihkannya, perlu sumber daya yang cukup untuk bisa mengembalikannya seperti semula. Nah, sekarang kita sudah berada di atas perahu lengkap dengan pelampung dan sepatu boot, siap menyusuri Bengawan Solo bersama Bapak Warsito selaku koordinator wisata susur sungai Taman Kalaseba. Nah Pak, sebelum kita menyusuri sungai, aku ada sedikit pertanyaan nih untuk Bapak.
Kalau boleh tahu, ini rute wisatanya tuh dari arah mana sampai mana, Pak? Ini rutenya dari arah, kalau ke atas, kita ke atas itu ke arah Jembatan Brangkal. Ya, sekitar Jembatan Brangkal itu sekitar dari sini sekitar 2 sampai 2 kilo sampai 3 kilo gitu. Terus sampai ke bawah itu di atas Jembatan Banmati. Terus kenapa memilih wisata susur sungai untuk mendukung fasilitas Taman Kalaseba, Pak? Karena ini susur sungai itu kan masih jarang ada gitu ya. Kita supaya orang-orang pada penasaran dan tertarik gitu. Oke. Kalau ini tantangan menjalani wisata ini apa aja, Pak? Tantangannya ya kalau hujan, terus kalau pas air besar, banjir seperti ini ya, gini termasuk sungainya besar ini kalinya nih, gitu. Jadi termasuk ya tantangan, gitu. Terus sekali susur sungai ini biayanya tarifnya tuh berapa, Pak? Variasi. Kalau kita sistem reguler itu ya 10.000, yang itu jarak yang terdekat. Terus kalau kita sistem charter gitu, ya kita permintaan gitu. Oh, menyesuaikan ya, Pak? Iya. Bengawan Solo pada awalnya bernama Bengawan Beton. Perlahan, Bengawan Beton berubah menjadi bandar pelabuhan bagi para saudagar dan nahkoda yang berlayar ke Gresik atau Surabaya. Kiai Gede Solo, tetua dusun saat itu, memiliki kewenangan untuk menarik pajak pelabuhan kepada para saudagar yang berdagang di sana. Semakin hari, bandar semakin maju. Banyak transaksi jual beli yang dilakukan di dusun tersebut. Bahkan tidak sedikit yang kemudian bermukim di sana. Ketika namanya kian tenar, Bengawan Beton berganti nama menjadi Bengawan Solo. Nama barunya ini diambil dari nama Kiai Gede Solo yang saat ini kita kenal sebagai Bengawan Solo. Nah, tepat di belakang saya ini dulunya merupakan dermaga beton, tempat yang menjadi saksi sejarah bahwa sungai ini dulunya adalah pusat industri dan juga gerbang ekspor-impor dalam negeri. Dulunya di pesisir sungai ini banyak pelaku usaha yang mendirikan usahanya hingga bermukim di sini. Sayangnya, sekarang banyak pelaku usaha yang sudah pindah memilih tempat lain untuk melanjutkan usahanya. Tetapi ada satu usaha yang sejak dulu hingga sekarang masih ada di pinggir kawasan dermaga beton. Penasaran? Ayo kita samperin! Pak Cahyo merupakan pemilik usaha jasa pemutihan kain sejak tahun 1969. Dulunya, ia tidak sendirian di sini. Banyak pelaku usaha sejenis yang sama dengan beliau. Mereka meninggalkan tempat karena peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang kawasan sepadan sungai. Usaha pemutihan kain ini digunakan sebagai bahan setengah jadi untuk pembuatan kain batik, kain kafan, spanduk, dan lain-lain. Yuk kita intip proses produksinya. Sekarang kita sudah berada di tahap awal dalam pemutihan kain, yaitu pencucian kain. Di tahap ini, kain-kain yang ada akan dibersihkan dan menghilangkan warna-warna lain. Nah, setelah warna-warna lain hilang dan noda bersih, akan memasuki tahap kedua, yaitu pengkajian. Setelah selesai dicuci, kain akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap pengkajian. Nah, di tahap ini yaitu bertujuan untuk menebalkan dan juga mengeraskan kain. Setelah tahap pencucian dan pengkajian selesai, kita sekarang berada di tahap terakhir, yaitu penjemuran. Di sini, kain-kain akan dijemur hingga kering, lalu akan dikirimkan kepada customer. Usaha
milik Pak Cahyo ini dulunya pernah berjaya di tahun 80-an. Saat itu produksinya bisa mencapai 25.000 lembar kain dalam sehari. Namun saat ini menurutnya industri tekstil sedang dalam masa sulit. Hal ini berdampak pada menurunnya permintaan jasa pemutihannya. Dengan konsumen yang semakin sedikit, Pak Cahyo tetap berusaha eksis menerima pesanan yang ada sembari menunggu tempat usahanya ini direlokasi dari dalam Tanggul Bengawan Solo untuk turut menjaga ekosistem dan keamanan penghuni di sekitar Sungai Bengawan Solo. Kalau ngomongin soal sungai, pasti ada yang namanya hulu dan hilir. Hulu adalah ujung awal dari sungai dan hilir adalah ujung akhir dari sungai. Nah, Bengawan Solo sendiri memiliki lebih dari satu hulu. Di antaranya berasal dari Pegunungan Sewu, Pacitan, dan juga Wonogiri. Nah, sekarang kita lagi berada di Waduk Gajah Mungkur, salah satu hulu dari Bengawan Solo. Di belakang sana terdapat banyak karamba, tempat ikan air tawar dibudidayakan. Ayo kita ke sana dan melihat seperti apa itu karamba. Kali ini kita sudah bersama dengan Mas Dini, salah satu budidayawan yang ada di kawasan Karamba, Waduk Gajah Mungkur. Selamat siang, Mas. Iya, selamat siang. Kalau boleh tahu, Mas Dini di sini membudidayakan ikan apa aja ya? Untuk sementara ini isinya cuma nila, tapi ada juga yang patin tapi cuma berapa kolam gitu aja. Ini tuh bibit sendiri atau gimana ya, Mas? Kalau masalah pembibitan, kalau ikan nila itu pembibitan kita ngambil dari Jogja, dari Sleman, pembibitan. Tapi ada juga yang teman-teman di sini ada yang juga bikin pembibitan sendiri. Tuh, tapi kalau saya ini ambilnya dari Jogja. Dari Jogja. Ya. Terus kalau satu kolam gini tuh biasanya muat berapa ekor ikan, Mas? Kalau per kolamnya, kalau ikan dari bibit ya itu perkirakan sekitar 2000 sampai 2100 ekor per kolam. Per kolam. Per kolamnya. Terus kalau panen nih, biasanya tuh bisa menghasilkan berapa banyak, Mas? Sekali panen gitu. Kalau masalah panen kita cuma dari dari permintaan, berapa banyaknya permintaan dari pembeli. Tapi rata-rata kalau saya tuh sekali panen itu sekitar 7 sampai 7,5 kuintal. Oke. Tuh, sekali panen tuh kita panen seminggu 2 kali gitu. Berarti tergantung permintaan pesanan gitu. Terus nih kalau udah panen biasanya tuh distribusinya tuh kemana aja, Mas? Kalau untuk saya pribadi distribusinya cuman ke Jogja, pasar Jogja. Tapi juga ada yang pasar lokal dari daerah Wonogiri juga ada. Ke pasar Jogja itu rata-rata pasar sama rumah makan. Nah, kalau lokalan sini sama aja. Kalau lokalan kita ke rumah makan sama pasar juga. Cuman itu aja. Kalau pengolahan gitu belum pernah masuk. Selama Mas Dini nih ngejalanin budidaya ini tuh apa aja sih tantangan yang udah dihadapin sama Mas Dini? Nah, masalah tantangan itu pertama rawan jebol. Iya. Yang kedua cuaca itu kematian kan dia. Tuh, sama ya kalau masalah pencurian gitu ya alhamdulillah belum ada. Tapi kalau yang lain gitu pernah ada pencurian gitu, Mas? Ya, rawan atau gimana? Cuman kabar burung ya, katanya juga ada yang kehilangan gini-gini, tapi alhamdulillah kalau milik ini nggak ada. Terus bagaimana sih cara Mas Dini ngadepin masalah-masalah yang udah Mas Dini hadapin selama membudidaya di sini? Ya kita cuman gimana ya? Kalau yang jebol tuh kan tadi ada tuh. Yang jebol dan kita cuman ini cara
menghadapinya cuman pinter-pinteran. Setiap hari kita ngecek kolam itu, kalau ada yang kira-kira udah rawan kan cuma dari senar, kalau udah kayak mau putus langsung kita jahit lagi gitu. Kalau kolam, Kalau cuaca nggak bisa ya? nah, kalau cuaca itu udah sulit. Bisa dibayangkan. Sulit kalau cuaca itu cuman berdoa aja lah kalau malas cuaca. Nah, kalau cuaca tadi aku lewat tuh ada ikan yang mati juga gitu. Pernah rugi besar nggak karena cuaca yang nggak menentu? Kalau di sini yang saya miliki ini, alhamdulillah belum begitu banyak. Tapi dulu sekitar 3 tahun kemarin ya, itu ada teman-teman yang begitu banyak sampai puluhan juta kerugian karena kematian karena cuaca dari pergantian musim. Iya. Dengan pengelolaan yang baik, Mas Dini dan para budidayawan yang lain dapat memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo dengan maksimal. Dengan segala tantangan yang telah mereka hadapi, mereka tetap bisa berjuang dan bertahan hingga sekarang. Begitulah cerita Bengawan Solo dari hulu ke hilir. Sungai sebagai sumber kehidupan dengan segala potensi dan pemanfaatannya. Bengawan Solo akan selalu jadi penantian para insan manusia yang bisa memanfaatkannya dengan baik. Mengalirlah selalu bengawanku, teruslah menghidupi dan mengasihi.